Selamat malam teman-teman, Ibu Swesti Mardini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem bisnis perusahaan. Pertama, ada nama-nama kelompoknya, ada Vera Pertiwi, ada Melina Atikawati, Patricia, saya sendiri, Luki, Muhammad Rafi, Vito Brilian, dan Muhammad Renaldo Firdaus. Silakan dilanjut sama teman saya. Latar belakang. Dalam SIM terdapat sistem bisnis perusahaan yang memuat tentang CRM, ERP, dan SCM. CRM atau Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. ERP adalah kekuatan teknologis dari bisnis elektronik, sebuah kerangka kerja transaksi di seluruh perusahaan berkaitan dalam pengolahan pesanan penjualan, manajemen, dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi dan distribusi, dan keuangan. Sedangkan SCM adalah manajemen rantai pasokan, di mana semua itu terdapat dalam sistem bisnis perusahaan. Yang pertama, manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Fokus bisnis. Saat ini pelangganlah yang berkuasa. Ini lebih mudah dari sebelumnya bagi pelanggan untuk membandingkan toko dan dengan satu klik di tikus untuk mengganti perusahaan. Sebagai hasilnya, hubungan pelanggan telah menjadi aset yang paling berharga bagi perusahaan. Hubungan ini lebih bernilai daripada produk perusahaan, toko, pabrik, alamat situs, dan bahkan karyawan. Setiap strategi perusahaan seharusnya ditunjukkan bagaimana untuk mencari dan mempertahankan pelanggan yang paling menguntungkan. Nilai bisnis yang utama dari hubungan pelanggan saat ini adalah tidak terbantahkan. Banyak perusahaan yang melaksanakan inisiatif bisnis manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management dan sistem informasi sebagai bagian dari fokus pelanggan atau strategi berpusat pelanggan untuk mengembangkan kesempatan mereka bagi keberhasilan di lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini. Di bagian ini akan dieksplorasi konsep dasar dan teknologi CRM. Selanjutnya, pengertian tentang CRM atau Customer Relationship Management. Dalam mengelola berbagai hubungan pelanggan melibatkan dua tujuan yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, memberikan organisasi dan seluruh pelanggan menghadapi karyawan dengan satu tinjauan lengkap dari setiap pelanggan pada titik sentuh dan pada seluruh saluran. Yang kedua, memberikan pelanggan dengan satu tinjauan lengkap dari perusahaan dan seluruh salurannya yang diperluas. Untuk itu, perusahaan beralih pada manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan fokus pelanggan mereka. CRM menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan sistem perusahaan lintas fungsional yang terintegrasi dan mengotomatisasi banyak proses melayani pelanggan pada penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan berinteraksi dengan pelanggan perusahaan. Sistem CRM juga menciptakan kerangka kerja TI dari perangkat lunak dan basis data berbantu situs yang mengintegrasikan semua proses ini dengan sisa operasi perusahaan. Berikut beberapa komponen aplikasi utama dari CRM dalam manajemen hubungan pelanggan. Manajemen kontak dan akun, penjualan, pemasaran dan pemenuhan, layanan dan dukungan pelanggan, retensi, dan program loyalitas. Selanjutnya ada 3 tahapan CRM. Yang pertama, mendapatkan. Sebuah bisnis mengandalkan pada alat perangkat lunak CRM dan basis data untuk membantunya mendapatkan pelanggan baru dengan melakukan pekerjaan yang lebih tinggi dari manajemen kontak, prospek penjualan, pemasaran langsung, dan pemenuhan. Tujuan dari fungsi CRM ini adalah membantu pelanggan memahami nilai dari sebuah produk superior yang ditawarkan oleh perusahaan terkemuka. Yang kedua, ada meningkatkan. Manajemen akun berbantu situs dan layanan pelanggan, serta alat pendukung membantu menjaga pelanggan tetap puas oleh layanan unggul dari tim penjualan yang responsif dalam jaringan dan layanan khusus, serta mitra bisnis. Nilai yang dilihat pelanggan adalah kenyamanan pada satu tempat berbelanja dengan harga yang menarik. Tujuan dari fungsi CRM ini adalah membantu menambah keuntungan bagi bisnis mereka. Yang ketiga, ada mempertahankan. Perangkat lunak dan basis data analisis CRM membantu perusahaan mengidentifikasi secara proaktif
dan menghargai pelanggannya yang paling loyal dan menguntungkan serta memperluas bisnis mereka melalui target pemasaran dan program hubungan pemasaran. Nilai yang dilihat pelanggan adalah hubungan bisnis pribadi yang berharga dengan perusahaan mereka. Manfaat dari CRM. Berikut beberapa manfaat dari bisnis yang potensial dari manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, CRM memungkinkan sebuah bisnis untuk mengidentifikasi dan membuat target bagi pelanggannya yang terbaik, mereka yang paling menguntungkan bisnis, sehingga mereka dapat dipertahankan sebagai pelanggan abadi untuk mendapatkan layanan yang lebih banyak dan lebih menguntungkan. CRM memungkinkan kustomisasi seketika dan personalisasi dari produk dan layanan berdasarkan keinginan sebuah dan kebiasaan kontak. Yang keempat, ada sistem CRM dapat memudahkan sebuah perusahaan untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan layanan dan dukungan superior di seluruh titik kontak yang dipilih pelanggan. Dari segala manfaat tersebut akan memberikan nilai bisnis strategis kepada perusahaan dan nilai pelanggan utama kepada pelanggannya. Kegagalan CRM. Berikut ini kegagalan dalam CRM. Yang pertama, hal yang cukup akrab, misalnya kurangnya pemahaman dan persiapan. Yang kedua, manajer bisnis bergantung pada aplikasi baru yang utama dari teknologi informasi seperti CRM untuk menyelesaikan masalah bisnis tanpa terlebih dahulu mengembangkan perubahan proses bisnis dan mengubah proses manajemen yang dibutuhkan. Contoh kasus proyek CRM yang gagal diterapkan tanpa adanya keikutsertaan pemangku kepentingan bisnis. Oleh karena itu, karyawan dan pelanggan tidak dipersiapkan terhadap proses baru atau tantangan yang merupakan bagian dari implementasi CRM baru. Yang kedua adalah pengertian ERP. ERP merupakan kekuatan teknologis dari bisnis elektronik, sebuah kerangka kerja transaksi di seluruh perusahaan berkaitan dalam pengolahan pesanan penjualan, manajemen dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi dan distribusi dan keuangan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem perusahaan lintas fungsional yang dibawa oleh seperangkat modul perangkat lunak terintegrasi yang mendukung proses dasar bisnis internal dari sebuah perusahaan. Sebagai contoh, perangkat lunak ERP untuk perusahaan pabrikasi umumnya akan mengolah data dan melacak status penjualan, persediaan, pengapalan, penagihan, sebagaimana memperkirakan bahan mentah dan kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya, manfaat dan tantangan ERP. 1. Kualitas dan efisiensi. Yang kedua, berkurangnya biaya. Yang ketiga, pendukung keputusan. Dan yang keempat, ada ketangkasan perusahaan. Next. Berikut biaya-biaya ERP. Perangkat keras 12%, perangkat lunak 15%, pelatihan dan manajemen perubahan 15%, konveksi data 15%, rekayasa ulang 43%. Gambar di samping mengilustrasikan ukuran dan jenis biaya yang relatif dari implementasi sebuah sistem ERP pada sebuah perusahaan. Perhatikan bahwa biaya perangkat keras dan perangkat lunak hanyalah bagian kecil dari total biaya dan biaya pengembangan proses bisnis baru atau rekayasa ulang dan menyiapkan karyawan untuk sistem baru atau pelatihan dan manajemen perubahan membuat sebagian besar pengimplementasian sistem ERP, mengubah data dari warisan sistem sebelumnya ke sistem ERP lintas fungsional yang baru merupakan kategori utama lainnya dari biaya implementasi ERP. Next, ada penyebab kegagalan ERP. Berikut merupakan suatu penyebab dari kegagalan ERP. Yang pertama, ada kegagalan untuk melibatkan karyawan yang terkena dampak dalam tahap perencanaan dan pengembangan dan untuk mengubah program manajemen atau mencoba melakukan banyak hal dan terlalu cepat dalam proses konversi biasanya menjadi penyebab proyek ERP gagal. Yang kedua, pelatihan yang tidak mencukupi dalam tugas pekerjaan baru yang dibutuhkan oleh sistem ERP dan kegagalan melakukan konversi dan pengetesan data yang memadai. Dan yang ketiga, disebabkan kepercayaan yang berlebihan dari perusahaan atau manajemen TI atas pernyataan penjual perangkat lunak ERP atau atas bantuan dari perusahaan konsultan bergengsi yang dipekerjakan untuk memimpin implementasi. Manajemen rantai pasokan atau SCM, jaringan bisnis. Pengertian SCM atau Supply Chain Management. Pada dasarnya, manajemen rantai pasokan atau supply chain management membantu sebuah perusahaan mendapatkan produk yang tepat ke tempat yang benar di waktu yang tepat, dalam jumlah yang memadai dan biaya yang dapat diterima
Tujuan SCM adalah untuk mengelola proses ini secara efisien dengan mengelola permintaan, mengendalikan persediaan, meningkatkan jaringan hubungan bisnis yang dibina perusahaan dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan lain-lain, serta menerima umpan balik status tautan di setiap harinya dalam rantai pasokan. Jadi, manajemen rantai pasokan adalah sistem antar perusahaan lintas fungsional yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu mendukung dan mengelola hubungan antara beberapa kunci proses bisnis sebelum perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Tujuan dari SCM adalah untuk membuat jaringan hubungan bisnis yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah atau rantai pasokan untuk mendapatkan produk perusahaan dari konsep ke pasar. Peranan SCM. Gambar tersebut membantu memahami peranan dan aktivitas dari manajemen rantai pasokan dalam bisnis dengan lebih jelas. 3 tingkat teratas dari gambar tersebut juga menunjukkan tujuan dan hasil strategis, taktis, dan operasional dari perancangan SCM, yang kemudian dicapai dengan mitra bisnis dalam sebuah rantai pasokan di tingkat pelaksanakan SCM. Peranan teknologi informasi dalam SCM adalah untuk mendukung tujuan-tujuan ini dengan sistem informasi antara perusahaan yang menghasilkan banyak dari hasil-hasil sebuah bisnis perlukan untuk mengelola rantai pasokannya secara efektif. Manfaat SCM. Manfaat SCM ini ditunjukkan untuk membantu sebuah perusahaan mencapai ketangkasan dan kepekaan dalam memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan mitra bisnisnya. Berikut ini merupakan gambar tantangan utama bagi kebanyakan perusahaan untuk mencapai nilai bisnis dan sasaran nilai pelanggan secara tujuan manajemen rantai pasokan. Makasih. Sekian presentasi dari kami. Mungkin jika ada yang ingin bertanya,